Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah subscribe channel HBM26. Sebelumnya kami memohon maaf apabila banyak kekurangan pada video-video sebelumnya. Selama ini kami mengupload video tutorial rumus hadroh bagi yang sudah mahir. Maka kali ini kami mencoba untuk membuat video tutorial rumus dasar hadroh bagi pemula. Umumnya kunci hadroh ada dua, yaitu kunci satu dan kunci dua. Di daerah lain, mungkin ada yang menyebutnya lanangan wedoan, nikai nganai, dan lain sebagainya. Tapi agar lebih mudah, sebut saja kunci satu dan kunci dua. Pertama kali yang harus dipahami adalah bagaimana caranya memegang hadroh, kemudian bagaimana caranya menabuh hadroh, lalu yang terakhir adalah mengetahui rumus hadroh. Tapi pada video ini kami lebih memfokuskan pada rumus hadroh. Singkatnya, cara memegang hadroh adalah seperti ini. Posisi jempol tangan kiri di bawah pembatas lingkaran, sementara 4 jari sisanya menempel pada bagian kulit hadroh. Kemudian cara menabuhnya adalah seperti ini. Jari tangan kiri menempel pada bagian kulit hadroh, lalu jari tangan kanannya renggang dan sentak pada tepi hadroh. Jari tangan kiri tidak menempel pada bagian kulit hadroh, lalu jari tangan kanannya rapat dan sentak pada tepi hadroh agak maju sedikit. Oke, sekarang kita fokus ke rumus hadroh. Supaya lebih mudah untuk dipahami, kami mencoba untuk membagi rumus menjadi 7 bagian. Kami akan mempraktekkan semua rumus terlebih dahulu. Setelah itu baru kami jelaskan fungsi atau tujuan rumus tersebut beserta contohnya. Oke, berikut rumusnya. Awalan kunci 1. Awalan kunci 2. Jika digabungkan suaranya seperti ini. Dasaran kunci 1. Dasaran kunci 2. Jika digabungkan suaranya seperti ini. Getrak kunci 1. Getrak kunci 2. Jika digabungkan suaranya seperti ini. Naik kunci 1. Naik kunci 2. Jika digabungkan suaranya seperti ini. Tarik kunci 1. Tarik kunci 2. Jika digabungkan suaranya seperti ini. Jeda kunci 1. Jeda kunci 2. Jika digabungkan suaranya seperti ini. Turun kunci 1.
Turun kunci 2. Jika digabungkan, suaranya seperti ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, sebaiknya rekan-rekan menguasai terlebih dahulu rumus yang dipaparkan tadi. Karena setelah ini kami akan memberitahu fungsi dan tujuan dari rumus tadi, atau dengan kata lain, rekan-rekan akan paham kapan suatu rumus tertentu akan digunakan. Oke, langsung saja berikut ulasannya. Fungsi dari rumus awalan adalah untuk mengisi aransemen pada saat awal masuk, yaitu setelah kode dari bastung atau dari selo. Dan rumus ini hanya dipakai satu kali saja pada satu lagu. Fungsi dari rumus dasaran adalah untuk mengisi aransemen pada saat awal, yaitu setelah rumus awalan. Rumus ini dipakai berulang-ulang setelah rumus awalan hingga ke kur, atau dari ref hingga ke kur. Fungsi dari rumus getrak adalah untuk mengisi aransemen pada saat perpindahan nada ketika dalam keadaan ref atau ketika dalam keadaan sedang rumus dasaran. Rumus ini dipakai hanya satu kali saat ref jika perpindahan nadanya hanya satu kali, atau bisa juga dua kali dan seterusnya. Rumus getrak bisa disebut juga dengan nama rumus setengah naik. Fungsi dari rumus naik adalah untuk mengisi aransemen pada saat perpindahan nada dari ref ke kur, atau bisa dikatakan ketika kita hendak menuju ke rumus tarik, maka kita harus melewati pintu depan yang dinamakan rumus naik. Fungsi dari rumus tarik adalah untuk mengisi aransemen pada saat kur berlangsung. Sama seperti rumus dasaran yang dilakukan berulang-ulang, bedanya rumus tarik ini dilakukan pada saat sedang kur. Mirip dengan rumus getrak, fungsi dari rumus jeda adalah untuk mengisi aransemen pada saat perpindahan nada ketika dalam keadaan sedang kur, atau saat rumus tarik sedang berlangsung. Yang terakhir adalah rumus turun, yaitu berfungsi untuk mengisi aransemen pada saat perpindahan nada dari kur ke ref. Bisa dikatakan ini adalah pintu belakang, jadi ketika ingin ke ref lagi, harus melewati rumus ini dulu. Rumus ini disebut juga sebagai penutup, karena saat lagu atau sholawat berakhir ditutup dengan rumus ini. Assalamualaikum